Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna dari Institut Metal Huda Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Di sini Supriyatna akan menjelaskan tugas dari Bapak Didin Hainuddin mengenai tentang merawat kosmos, menyelami perikatan dan delik adat dalam hukum Indonesia. Di tengah modernisasi hukum yang serba tertulis, sebagian denyut keadilan di Indonesia masih berdetak melalui hukum yang tak berkitab. Hukum adat berbeda dengan hukum positif nasional yang memisahkan secara tegas antara urusan perdataan dan pidana. Hukum adat memandang setiap pelanggaran dan hubungan hukum sebagai persoalan keseimbangan kosmis antara manusia dengan sesama alam dan sang pencipta. Hari ini kita akan membedakan dua pilar utama dalam hukum adat, bentuk-bentuk perikatan adat dan delik adat, dengan mengambil contoh nyata dari tantangan masyarakat adat di Indonesia. Perikatan adat lahir bukan dari kontrak tertulis bermaterai, melainkan dari nilai terang dan tunai yang disaksikan oleh masyarakat. Berdasarkan sifatnya, perikatan adat di Indonesia mengenal beberapa bentuk utamanya. Yang pertama yaitu perikatan jual beli atau tunai. Penyerahan barang dan pembayaran harga dilakukan secara bersamaan di hadapan saksi. Kepemilikan berpindah seketika tanpa ada penundaan utang piutang yang rumit. Yang kedua yaitu perikatan sewa-menyewa dan bagi hasil. Contohnya dalam sistem maro atau bagi hasil pertanian di Jawa atau tradisi agraris lainnya, di mana hubungan hukum didasarkan atas asas kekeluargaan dan kepatutan profesional. Yang ketiga yaitu perikatan pinjam-meminjam atau utang piutang tradisional, dilakukan atas dasar kepercayaan trusts, di mana pengembalian seringkali disertai nilai sosial atau barang pengganti yang disepakati secara lisan. Ketika perikatan dilanggar atau tatanan dilanggar, muncullah apa yang disebut delik adat. Hukum adat delik bukan sekedar melanggar undang-undang negara, melainkan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Kita akan melihat kasusnya, yaitu kasus nyatanya yaitu sanksi adat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Khusus dalam sebuah komunitas adat di Tanah Toraja, seorang pelaku tindak asusila berat atau asusila yang cukup berat, yaitu seperti inses atau pencabulan dalam kerabat, marga atau tongkonan, dihadapkan pada sidang adat yang di hadapan pemuka adat, tokoh agama, dan perwakilan aliansi masyarakat adat. Reaksi adat selain proses hukum formal yang berjalan di kepolisian, lembaga adat menjatuhkan sanksi tertinggi berupa mara bulang atau dosa besar secara adat dan diali lan mai tondok, yakni pengusiran mutlak dari kampung serta kewajiban melaksanakan ritual pembersihan negeri, penyembelihan hewan kurban khusus untuk memulihkan kesucian wilayah adat dari unsur kotor.
Mari kita lakukan analisis hukum terhadap fenomena di atas ini. Yang pertama yaitu penyatuan ranah hukum. Hukum adat tidak mengenal dikotomi kaku antara perdata dan pidana. Kasus asusila di Toraja tidak hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap individu korban ranah pidana negara, tetapi juga lokal sosial yang merusak tali persaudaraan tongkonan ranah kolektif adat. Yang kedua yaitu pemulihan keseimbangan restoratif justice. Tujuan utamanya yaitu sanksi adat bukanlah pembalasan atau penjara semata, melainkan purifikasi, pembersihan rohani dan pemulihan rohani kosmik melalui denda atau ritual. Yang ketiga yaitu subjek hukum. Sanksi adat kerap bersifat personal, namun dalam beberapa tradisi perikatan atau pelanggaran berat, tanggung jawab bisa melibatkan ikatan kekerabatan atau komunal. Bagaimana revaluasi semua ini dalam sistem hukum revaluasi di Indonesia saat ini? Pengakuan konsultasional pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masa hidup dan kesesuaian dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua yaitu ekstensi dalam KUHP nasional berdasarkan hukum positif Indonesia saat ini hukum hidup dalam masyarakat living law hukum adat diakui secara resmi tindak pidana adat, tetapi dapat diberlakukan apabila tidak diatur dalam KUHP nasional dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia serta Pancasila. Yang ketiga yaitu yang terakhir, restoratif justice atau keadilan restoratif. Sistem peradilan modern di Indonesia, baik kepolisian, kejaksaan, bahkan maupun Mahkamah Agung kini mengadopsi atau memberikan semangat hukum adat melalui pendekatan restoratif justice, menempatkan dialog penggantian kerugian dan perdamaian sebagai alternatif utama penyelesaian perkara di luar pengadilan formal. Perikatan dan delik adat membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki akar kearifan lokal yang sangat matang dalam menjaga ketertiban nasional. Yang memahami hukum adat bukan berarti mundur ke belakang, melainkan memperkaya pilar keadilan nasional dengan jiwa kekeluargaan dan keseimbangan. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.